Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin makanan yang lagi viral banget, apalagi kalau bukan kromboloni. Hanya dengan satu bahan, kita bisa bikin cemilan yang enak banget. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini aku sudah siapkan bahan utamanya, yaitu Danish pastry. Danish pastry ini berbeda dengan puff pastry ya teman-teman, karena Danish pastry mengandung ragi, jadi nanti teksturnya agak crunchy sekaligus lembut seperti roti. Untuk pembeliannya nanti teman-teman bisa cek link di description box ya. Nah, ini ada 4 lembar dari satu kemasan, jadi nanti kita akan pakai 2 lembar saja. Nah, karena ini masih beku, jadi kita diamkan dulu sekitar 2-3 menit sampai nanti teksturnya sedikit melunak. Tekstur setelah didiamkan sekitar 2-3 menit seperti ini, jadi bisa dibuka dan sudah mulai lentur ya teman-teman. Sekarang kita akan pisahkan setengah bagian, jadi di sini aku hanya memakai 2 lembar saja. Kita potong bagian tengah seperti ini. Kemudian bagian lainnya atau 2 lembar lainnya ini akan aku masukkan ke dalam boxnya tadi dan ini akan kita bekukan untuk dipakai lain kali. Jadi Danish pastry ini memang harus disimpan dalam keadaan beku ya teman-teman. Yuk kita lanjut. Nah, untuk Danish pastry ini akan aku bagi beberapa bagian. Untuk ukurannya di sini aku memakai lebar dari penggaris besi, jadi kurang lebih sekitar 3 cm. Ukuran dari Danish pastry yang kita gunakan tergantung dengan cetakan yang teman-teman punya. Kalau aku pakai cup anti lengket, nanti di akhir akan aku tunjukkan cupnya. Ambil satu bagian, kemudian kita akan roll atau gulung seperti ini. Nah, usahakan bagian kanan kirinya rapi ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bisa lebih cantik. Untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya adonan yang sudah kita gulung ini akan aku letakkan di atas paper craft yang anti lengket. Bentuknya seperti ini atau disesuaikan dengan cetakan yang teman-teman punya ya. Boleh juga pakai ring yang biasa digunakan untuk roti. Karena aku nggak ada ring, jadi aku pakai cup yang tadi aku tunjukkan. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Sekali lagi aku bilang untuk ukurannya tergantung dari cetakan atau paper cup yang teman-teman punya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oke teman-teman, ini sudah jadi semua. Jadi dari satu adonan tadi atau 2 lembar dari Danish pastry, aku mendapatkan hasil 8 potong dengan panjang sekitar 3 cm ya tadi ya. Nah, kemudian ini akan kita proofing hingga besarnya 2 kali lipat. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang masing-masing. Dan ini akan kita tutup ya teman-teman supaya nanti bisa lebih cepat proofingnya. Nah, setelah didiamkan sekitar 1,5 jam, jadi ini adonannya sudah mengembang, sudah double size. Siap untuk kita baking ya teman-teman. Kemudian di sini sudah aku siapkan 1 butir telur yang akan aku pisahkan kuning telurnya dan aku tambahkan sedikit susu UHT. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Kuning telur ini akan kita gunakan untuk mengoles bagian atas dari Danish pastry-nya. Sebenarnya teman-teman boleh skip bagian ini atau skip proses ini. Oke, lanjut kita olesi semua bagian dari permukaan Danish pastry-nya sampai rata ya teman-teman, menggunakan kuas seperti ini. Nah teman-teman, ini sudah diolesi dengan kuning telur secara rata. Kemudian aku sudah siapkan baking paper dan aku tindihi lagi dengan loyang. Tujuannya supaya nanti dia mengembangnya ke samping, tidak ke atas ya teman-teman. Dan aku juga menambahkan beban berat di atasnya supaya bisa lebih menekan si loyangnya ini. Oke, lanjut. Di sini aku sudah siapkan oven yang sudah dipanaskan kurang lebih sekitar 10 menit menggunakan api besar di suhu kurang lebih sekitar 220 derajat ya teman-teman waktu dipanaskan itu. Di sini aku pakai jarum manual seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau bisa cek link di description box. Kita akan oven si Danish pastry-nya ini dengan suhu kurang lebih sekitar 180 derajat atau 200 derajat, disesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya teman-teman.
Nah, untuk apinya kurang lebih sekitar api sedang, jadi kita akan oven selama 20 menit pertama. Nah, di 20 menit pertama ini aku ambil dulu pemberatnya sekaligus loyang yang tadi ada di atasnya, karena insya Allah ini sudah menekan ya teman-teman, jadi kita tinggal mematangkan bagian atas dan bagian tengahnya. Sebenarnya untuk mengoven dari Danish Pastry ini cukup mudah, disesuaikan saja dengan oven teman-teman. Kenali jenis ovennya ya teman-teman. Nah, setelah kita ambil bagian penekannya, ini boleh kita putar-putar supaya nanti matangnya bisa merata. Kalau sudah, lanjut kita akan oven lagi kurang lebih sekitar 15 menit, masih menggunakan api sedang, cenderung kecil ya teman-teman. Kita turunkan suhunya. Nah, kalau sudah matang secara merata, warnanya kecoklatan, ini bisa diangkat dan siap untuk disajikan. Udah deh, jadi ini dia hasilnya Danish Pastry. Dengerin deh teman-teman. Cantik ya hasilnya teman-teman, walaupun hanya dengan menggunakan oven tangkring tapi bisa mendapatkan hasil yang secantik ini dan juga warnanya benar-benar matang merata. Nah, sekarang kita akan berikan filling di bagian tengahnya. Di sini aku sudah lubangi dengan menggunakan pisau atau boleh juga dengan menggunakan sumpit. Kemudian aku semprotkan glaze coklat secukupnya. Nah, untuk fillingnya atau isinya teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan selera teman-teman atau dengan bahan yang teman-teman punya di rumah. Isi sampai bagian tengahnya penuh, kemudian di bagian atasnya kita akan lelehkan glaze-nya secukupnya seperti ini. Wow, cantik banget ya hasilnya. Dan untuk mempercantik bagian atasnya, kita juga akan taburkan almond slice atau boleh diganti dengan topping-topping lainnya sesuai dengan yang teman-teman punya. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya kromboloni yang proses pembuatannya cukup mudah. Hanya dengan satu bahan teman-teman bisa dapatkan hasil yang sebanyak ini, secantik ini, dan seenak ini. Teman-teman wajib coba di rumah. Penasaran nggak sama rasanya? Rasanya jelas enak dong, ditambah lagi dengan kulit yang renyah dan juga lembut sekaligus coklat yang lumer seperti ini. Wow, enak banget deh rasanya. Teman-teman wajib cobain di rumah. Oke, sekian dulu video kali ini. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Wassalamualaikum, bye! Jangan lupa like, share, dan subscribe.